Selamat siang, Ibu Nur, Yulita. Selamat siang, Pak Eli. Ibu apa kabarnya siang ini? Baik, Pak Eli. Pak Eli bagaimana kabarnya? Kabar saya baik. Ya, Bu Nur, seperti kesepakatan janji kita bahwa kita atau Bu Nur ya nanti akan melakukan kegiatan kucing. Nah, kemudian saya hadir di sini seperti yang Bu Nur ketahui, saya sebagai supervisor. Ya, mohon maaf, nanti saya akan menilai kegiatan kucing. Ya, Ibu Nur sebagai coach. Ya, kemudian nanti ada temannya sebagai kuci. Baik. Nah, saya akan melihat mengamati apa yang terjadi dalam kegiatan kucing nanti. Nah, begini Bu Nur, sesuai dengan tugas saya sebagai supervisor, di antara kegiatan kucing itu ada kompetensi apa yang sudah Ibu Nur persiapkan nih dalam kegiatan kucing nanti? Baik Pak Eli, jadi untuk kegiatan kucing ini saya sudah mempersiapkan diri untuk menampilkan kompetensi yang ada pada kucing, seperti kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, kemudian yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot, dan yang keempat mendengarkan dengan rasa. Itu yang saya berusaha untuk siapkan Pak Eli. Wah, baik sekali. Bu Nur udah siap ya dengan keempat kompetensi itu. Ya, nanti Bu Nur harus istilahnya mendengarkan secara penuh, kemudian memberikan pertanyaan berbobot kepada kucing, ya, hadir secara penuh juga dan mendengarkan dengan rasa, ya. Nah, dari keempat ya, kompetensi itu, salah satu atau di antaranya itu kompetensi mana yang ingin Ibu Nur kembangkan? Saya pada kesempatan ini ingin mengembangkan yang ketiga Pak, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Saya rasa saya masih kurang di situ Pak, jadi itu ingin saya kembangkan lagi. Baik, jadi Bu Nur ingin spesifik di pertanyaan berbobot. Ya benar Pak Eli. Nah, ini sebagai catatan saya. Nah, kemudian indikator apa saja yang menjadi acuan Bu Nur dalam kegiatan kucing nanti? Tentunya dalam kegiatan coaching nanti saya akan menerapkan kompetensi coaching. Kemudian saya juga berharap coaching saya berhasil itu ditunjukkan dengan coaching saya mendapatkan solusi atas permasalahan yang dia hadapi, dan juga dia bisa menerapkan ide-ide yang dia dapat untuk menyelesaikan permasalahannya. Seperti itu Pak Eli. Nah, baik Bu Nur. Kalau saya tangkap tadi bahwa indikatornya itu agar kucingnya menemukan solusi dalam pembicaraan nanti, kemudian yang kedua dapat menerapkan ide-ide yang ditemukan. Baik Bu Nur. Saya sudah menemukan semua yang saya perlukan. Apakah kucingnya sudah ada kucinya? Sudah Pak Eli. Iya, boleh dipanggil saja Bu Nur ya. Izin Pak ya. Silakan. Ini Pak Eli, Bu Inten, rekan yang akan saya ajak kucing hari ini. Iya. Wah. Selamat siang Pak Eli. Selamat siang. Sama namanya siapa Bu? Bu Inten. Bu Inten. Baik. Jadi saya aja yang cowok di sini ya. Baik, Bu Nur dipersilakan kegiatan kucingnya. Ya, mohon izin memulai Pak Eli. Silakan. Selamat siang Bu Inten. Selamat siang Bu Nur. Bagaimana kabarnya Bu Inten hari ini? Kabar saya baik Bu Nur. Bu Oke. Nur sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah saya baik. Mohon maaf nih Bu Inten, kemarin Bu Inten kan bilang mau bercerita sama saya ya. Baru kali ini kita bisa ketemu. Nah, kira-kira Bu Inten mau bercerita apa nih Bu Inten? Ya betul sekali nih Bu Nur. Jadi hari ini saya ingin berdiskusi pada kesempatan hari ini dengan Bu Nur. Jadi sebelumnya terima kasih Bu Nur karena telah meluangkan waktunya untuk kita berdiskusi ya Bu Nur pada hari ini. Nah, permasalahan yang ingin saya diskusikan dengan Bu Nur itu adalah jadi saya ini sebagai wali kelas di kelas 11 MIPA 3 nih Bu Nur.
Nah, ketika kegiatan SAT atau sumatif akhir tahun setelah usai dilaksanakan, nah ternyata nih Bu Nur ada 5 murid perwalian saya yang ternyata tidak memiliki nilai ekstrakurikuler ataupun KSP Bu Nur. Ya. Berarti permasalahannya Bu Inten, ada siswa Bu Inten di perwaliannya yang tidak punya nilai ekstrakurikuler pada saat sudah selesai ya. Padahal kan pembelajaran sudah selesai di sekolah. Seperti itu ya Bu Inten ya. Iya, betul sekali nih Bu Nur, dan itu jujur permasalahan itu mengganggu sekali pikiran saya Bu Nur, karena kan ini kegiatan pembelajaran sudah selesai, kemudian juga kegiatan-kegiatan ekstra juga telah selesai nih Bu Nur. Nah, sekarang sementara 5 murid saya ini tidak memiliki nilai ekstra Bu Nur. Jadi saya bingung nih Bu Nur, harus bagaimana nih gitu. Oke, baik Bu Inten. Nah, sebelum lanjut ya Bu Inten ya, kira-kira apa harapan Bu Inten dari pembicaraan kita hari ini nih? Apa? Baik, jadi begini Bu Nur, harapan saya dari kegiatan diskusi kita hari ini adalah nantinya saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang saya sampaikan tadi Bu Nur. Oke, jadi Bu Inten berharap menemukan solusi ya dari permasalahannya Bu Inten. Betul sekali Bu Nur. Oke, nah Bu Inten, dari permasalahan yang Bu Inten hadapi, apa yang sudah Bu Inten lakukan? Jadi begini Bu Nur, nah kemarin ketika saya ingin menginput nilai nih Bu Nur ke sistem, ternyata di sana saya baru ketahui bahwa ada 5 murid di kelas perwalian saya, yaitu di kelas 11 MIPA 3 itu tidak memiliki nilai ekstra kurikuler ataupun KSP sama sekali nih Bu Nur. Nah, kemudian akhirnya yang saya lakukan adalah saya memanggil 5 murid ini secara personal, kemudian saya ajak berdiskusi apa sih permasalahannya atau kendalanya, kenapa 5 murid ini sampai tidak memiliki nilai ekstrakurikuler ataupun KSP sama sekali dalam 1 semester, seperti itu Bu Nur. Nah, kemudian dari perbincangan saya dengan 5 murid ini, kemudian akhirnya saya memutuskan bahwa 5 murid ini saya arahkan ke ekstrakurikuler yang masih bisa menerima, begitu Bu Nur. Dan ternyata setelah saya hubungi pembina ekstra, nah ada satu ekstra nih yang masih memberikan kesempatan untuk menerima 5 murid saya ini, yaitu ekstra bridge Bu Nur, begitu. Jadi akhirnya ya saya arahkan 5 murid saya ini untuk mengikuti ekstra bridge dengan syarat bahwa 5 murid saya ini melakukan tugas-tugas atau mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh pembina ekstra. Nah, itu Bu Nur. Baik, jadi Bu Inten sudah mengarahkan siswanya untuk mencari nilai ekstra, yaitu ekstra bridge ya Bu Inten ya. Betul Bu Nur. Baik Bu Inten, jadi Bu Inten sudah mengarahkan 5 siswa Bu Inten ini untuk mencari nilai ekstra dan ekstra bridge ya Bu Inten ya. Iya betul Bu Nur. Oke. Nah, kalau boleh saya tahu Bu Inten, kelima anak ini bagaimana dia dalam kegiatan pembelajaran di kelas itu? Oke Bu Nur, jadi sesuai dengan pengamatan saya sebagai wali kelas, jadi 5 murid ini selama 1 semester ini mengikuti kegiatan pembelajaran itu tidak ada masalah Bu Nur. Tidak ada catatan anak ini melakukan atau membuat permasalahan nih Bu Nur. Bahkan saya juga telah bertanya kepada guru-guru lainnya atau guru-guru mapel lain yang mengajar di kelas 11 MIPA 3 itu, dan 5 murid ini tidak membuat permasalahan apapun Bu Nur. Nah, hanya saja di akhir semester kemarin ini Bu Nur, ketika selesai kegiatan SAT atau sumatif akhir tahun, ternyata 5 murid saya ini tidak memiliki nilai ekstra itu Bu Nur. Oke, berarti sebenarnya biasa saja ya anak ini ya? Biasa saja. Tidak ada permasalahan berarti begitu ya? Betul Bu Nur, bahkan dari segi sikap pun juga mereka baik Bu Nur kesehariannya. Oke, nah Bu Inten sudah sudah bertanya nggak ke mereka, kenapa sih kok mereka sampai tidak punya nilai ekstra itu? Jadi begini Bu Nur, ketika kemarin saya memanggil 5 murid ini secara personal, kemudian kita berdiskusi. Nah, di sana saya sudah tanyakan apa sih kendala yang mereka hadapi, kenapa kok sampai dalam 1 semester ini tidak memiliki nilai ekstra ataupun KSP sama sekali. Nah, ternyata Bu Nur, mereka itu menganggap bahwa nilai ekstra itu tidak penting dalam syarat kenaikan kelas Bu Nur. Jadi informasi-informasi yang telah saya sampaikan baik itu melalui WA group, kemudian juga melalui kegiatan pembelajaran secara langsung, saya sampaikan bahwa seluruh siswa itu wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler atau KSP. Nah, mereka itu mengabaikan Bu Nur. Jadi mereka tidak mengikuti instruksi atau informasi yang saya sampaikan tersebut Bu Nur. Nah, Oke, berarti
dari penyampaian Bu Inten, anak-anak itu nganggapnya ekstra tuh nggak penting gitu jadinya Iya, ya, betul, Bu Nur. nggak berpengaruh lah terhadap kenaikan kelas gitu Iya, ya. betul sekali, Bu Nur. Jadi mereka cuek dengan informasi gitu. Oke, nah menurut Bu Inten, kira-kira Bu Inten ada ide nggak supaya anak-anak ini bisa punya nilai ekstra? Kira-kira apa yang akan Bu Inten lakukan? Jadi dari perbincangan ini pun baru terpikirkan ya Bu Nur ya. Jadi hal yang akan saya lakukan untuk kedepannya untuk 5 murid ini ya khususnya Bu Nur, dan mungkin juga antisipasi nih untuk murid-murid yang lainnya di kelas 11 IPA 3. Jadi kedepannya nanti saya akan membuat Google Form. Jadi di sana nanti adanya pilihan-pilihan ekstra ataupun KSP, kemudian siapa pembinanya. Nah, nanti di sana jadinya saya di awal lebih mengetahui murid-murid saya ini mengikuti ekstra apa saja, KSP apa saja, kemudian pembina ekstranya siapa. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua adalah saya akan berkolaborasi nih Bu Nur dengan pihak BK, kemudian juga dengan pembina ekstra. Kemudian saya setiap bulannya nanti ingin mengkonfirmasi kepada siswa-siswa saya di perwalian saya di kelas 11 IPA 3 apakah mereka mempunyai kendala atau tidak dalam mengikuti kegiatan ekstra. Kemudian juga saya juga akan bertanya langsung kepada atau berkoordinasi nantinya dengan pembina ekstra dari masing-masing ekstra atau KSP yang diikuti oleh murid-murid saya tersebut, bagaimana nih progres atau perkembangan murid-murid saya selama 1 semester tersebut ketika mengikuti kegiatan ekstra atau KSP, seperti itu. Oke, berarti ada 3 hal nih yang Ibu Inten rencanakan ya. Yang pertama buat G-form untuk mendata, tentang ekstrakurikuler anak-anak. Kemudian yang kedua berkolaborasi dengan guru BK dan pembina ekstra. Dan yang ketiga koordinasi lagi dengan pembina ekstra tentang kondisi anak ini, bagaimana dia mengikuti ekstra, apakah kehadirannya bagus atau gimana gitu ya. Seperti itu benar Bu Inten? Iya, betul sekali Bu Nur. Oke, nah dari ketiga hal tadi kira-kira yang mana yang akan Bu Inten lakukan pertama kali? Atau yang paling Bu Inten lakukan yang mana? Jadi yang akan lebih dahulu saya terapkan atau saya lakukan adalah rencana saya untuk membuat Google Form terkait data ekstrakurikuler dan juga KSP, termasuk juga pembina ekstranya siapa yang akan diikuti oleh siswa-siswa perwalian saya di kelas 11 IPA 3. Jadi itu Bu. Mau membuat G-form jadinya Bu ya, yang pertama ya. Betul, Kapan tuh Bu akan Ibu Inten lakukan? Akan sesegera mungkin Bu Nur. Jadi ketika nanti semester awal di tahun depan atau semester berikutnya itu saya sudah siap Bu. Oke, jadi Bu Inten yang pertama dilakukan membuat G-form dulu ya. Betul. Oke. Kemudian untuk yang kolaborasi dengan BK dan koordinasi dengan pembina ekstra itu kapan akan Bu Inten lakukan? Jadi setelah nanti data-data sudah saya terima, nah nanti saya jadinya mengetahui nih Bu Nur ekstra apa saja yang diikuti atau KSP apa saja yang diikuti oleh siswa-siswa saya. Nah dari sana saya mengetahui nih siapa-siapa pembina ekstranya, dan nanti di sana saya akan berkoordinasi dengan pembina ekstra yang bersangkutan. Oke, bagus sekali Bu Inten. Nah, kira-kira ada lagi nggak Bu Inten yang akan Bu Inten lakukan? Yang ingin saya lakukan lagi, dan ini juga baru terpikirkan nih Bu Nur ya, setelah kita berbincang-bincang nih Bu Nur. Jadi saya akan melakukan yaitu ingin membuat jurnal nih Bu Nur. Jadi jurnal atau catatan terkait dengan bagaimana progres atau perkembangan siswa-siswa saya di kelas 11 IPA 3 setiap bulannya nanti Bu Nur. Nanti jadi setiap bulan di akhir bulan itu saya akan mencatat dari hasil koordinasi saya dengan pembina ekstra, kemudian juga dari hasil konfirmasi dengan murid-murid yang di wali saya, ya, seperti itu. Ya, bagus sekali Bu Inten idenya membuat jurnal jadinya ya. Betul, jadi lebih terarah gitu ya Bu ya. Betul Bu Nur. Jadi jurnal itu nanti akan saya jadikan sebagai acuan atau catatan data untuk saya, seperti itu. Jadi saya di awal itu sehingga lebih mengetahui nih, lebih awal mengetahui ketika siswa saya itu mengalami kendala, sehingga di awal saya dapat segera mungkin mencari solusinya atau menindaklanjuti sehingga tidak terjadi lagi seperti yang kemarin nih Bu Nur, di akhir semester ketika nilai sudah harus diinput nih di sistem Bu Nur, baru akhirnya saya mengetahui bahwa oh ternyata ada 5 murid saya di kelas 11 IPA 3 ternyata tidak ada nilai ekstranya Bu Nur, seperti itu. Oke, nah untuk jurnal atau catatan kegiatan ini kapan akan dilakukan Bu Inten? Nah jadi masih ada setengah waktu nih Bu Nur. Nah di dalam setengah waktu ini yang akan saya persiapkan yang seperti tadi itu Google Form, kemudian juga saya akan menyiapkan sesegera mungkin untuk membuat jurnal ya Bu Nur, atau catatan nih terkait dengan bagaimana
progres atau perkembangan anak-anak saya dalam mengikuti kegiatan ekstra. Jadi sesegera mungkin sehingga nanti ketika di semester berikutnya saya sudah siap nih Bu Nur untuk semua itu. Oke, luar biasa sekali ide-idenya Bu Inten ini. Ada ide lagi nggak? Sementara mungkin itu saja Bu Nur ya yang akan saya terapkan nantinya Bu Nur. Oke, baik ya. Saya sudah mendengar ide-ide dari Bu Inten. Nah, sekarang saya nanya, dari pembicaraan kita ini apa sih yang Bu Inten dapat? Oke, jadi senang sekali nih Bu Nur pada hari ini pada diskusi yaitu perbincangan kita. Yang saya dapat itu adalah saya sudah menemukan nih ide atau rencana, kemudian juga solusi dari permasalahan yang saya hadapi kemarin. Jadi kemarin saya bingung sekali nih Bu Nur, saya apa nih harus saya lakukan. Tapi dari perbincangan ini, oh ternyata saya sudah menemukan ide-ide dan saya rasa saya sudah bisa nih, sudah tahu bagaimana cara mengatasi permasalahan yang saya hadapi Bu Nur. Oke, bagus sekali Bu Inten ya. Saya bersyukur dari pembicaraan kita, Bu Inten ketemu ide-ide untuk solusi permasalahannya Bu Inten. Kayaknya kita harus ketemu lagi nih Bu Inten untuk membicarakan lagi. Saya tunggu ceritanya Bu Inten, bagaimana hasil dari penerapan ide-idenya Bu Inten itu, berhasil atau enggak. Ya nanti kita jadwalkan lagi ketemunya ya Bu Inten ya. Oke, siap Bu Nur. Saya juga tidak sabar nih ingin menerapkan ide-ide yang tadi saya sampaikan, kemudian ingin menceritakan lagi kepada Bu Nur. Oke, untuk kali ini kita sampai di sini dulu ya Bu Inten. Kita ketemu di kesempatan lain untuk mendengarkan cerita Bu Inten. Baik, terima kasih juga nih Bu Nur sekali lagi karena telah meluangkan waktu untuk berdiskusi atau berbincang-bincang terkait dengan permasalahan yang saya hadapi Bu Nur. Jadi saya sekarang sudah tahu nih bagaimana cara mengatasi permasalahan saya tadi Bu Nur. Oke, sama-sama. Terima kasih banyak Bu Inten. Bu Inten mau kembali. Baik Bu Nur, saya ada kegiatan lain. Saya permisi dulu, pamit ya Pak ya. Iya, silakan Bu Inten. Ya, silakan Bu Inten. Terima kasih banyak. Baik. Wah, seru sekali kegiatan kucing yang dilaksanakan tadi, dan tidak terasa saya juga ikut manggut-manggut ya melihat respon Bu Nur ya sebagai coach. Bu Nur sesuai dengan pra-supervisi yang saya lakukan di awal sebelum kegiatan kucing, kan saya menanyakan tentang indikator. Nah, indikator apa yang sudah Bu Nur dapatkan dari kegiatan kucing tadi? Oh baik Pak Eli. Jadi tadi ketika coaching saya berusaha menerapkan kompetensi-kompetensi yang ada pada coaching ini, seperti yang saya kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, memberikan pertanyaan berbobot, dan mendengarkan dengan rasa. Dan indikatornya saya pikir sudah tercapai Pak. Tadi coachingnya sudah mendapatkan ide-ide untuk menyelesaikan permasalahannya. Demikian Pak. Baik. Saya sekarang menyampaikan hasil catatan saya dari hasil kegiatan kucing. Nah, yang saya temukan terkait dengan pelaksanaan kucing tadi sudah sesuai yang Ibu sampaikan tadi, bahwa saya melihat betul-betul Bu Nur hadir di tempat ini ya, melakukan tugas sebagai coach ya, begitu perhatian sekali sama kucingnya ya, sehingga Bu Nur tadi menguasai sekali jalannya kucing. Kemudian Bu Nur sudah mendengarkan dengan baik ya, terbukti dengan manggut-manggut, ya mencatat juga apa yang diceritakan oleh kucing. Kemudian ya Bu Nur juga sudah menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dari hasil cerita kucing tadi, sehingga Bu Nur bisa melaksanakan kegiatan kucing itu sesuai dengan alur cerita ya. Nah, itu sudah terlihat tadi. Ya, Bu Nur juga sudah mendengarkan dengan rasa, perhatian penuh kepada kucing. Baik Bu Nur, dari kompetensi yang sudah disebutkan tadi, kompetensi mana yang ingin Bu Nur kembangkan lagi nanti, yang ingin digali lagi, biar lebih mantap menguasai nanti? Tentunya saya ingin memantapkan semua kompetensi itu Pak ya, supaya lebih mantap lagi keterampilan coaching saya. Tapi saya lebih ke pertanyaan berbobot lagi Pak. Saya harus menggali lagi kompetensi saya di bidang memberikan pertanyaan yang berbobot. Demikian Pak. Iya, pertanyaan berbobot Bu ya. Nah, semua mungkin harus
berusaha untuk meningkatkan kompetensi pertanyaan berbobot tersebut. Tetapi yang sudah Ibu Nur tadi tampilkan sudah bagus sekali. Tapi kalau Ibu Nur masih merasa kurang, silahkan itu ditingkatkan lagi ya. Baik Bu Nur, mungkin saya sebagai supervisi sudah lengkap sekali data-data yang saya dapatkan dan tugas saya sudah saya laksanakan. Silakan nanti kalau ingin mengembangkan lagi Bu Nur, sering-seringlah melakukan kegiatan coaching ya. Jangan sungkan-sungkan kepada teman-teman yang memiliki rasa bersalah dan membutuhkan waktu dari Bu Nur sendiri. Ya, Bu Nur, selamat siang saya sampaikan. Terima kasih atas waktu yang diberikan dan saya senang sekali pada hari ini. Selamat siang Bu Nur. Terima kasih juga Pak Eli. Iya. Sampai jumpa kembali. Sampai jumpa lagi ya. Baik, saya pamit Bu Nur. Pak Eli, terima kasih banyak.